Selamat berjumpa lagi di channel Jati Diri. Hari ini kita akan menyelami sebuah praktik yang usianya ribuan tahun, tapi kekuatannya luar biasa relevan untuk membentuk kembali siapa diri kita. Yuk kita bongkar bersama rahasia-rahasia puasa yang tersembunyi. Anda pernah berpikir nggak sih, apa benang merah yang menyatukan para nabi yang suci, para pemikir hebat Yunani, bahkan sampai pejuang kemanusiaan seperti Mahatma Gandhi? Jawabannya ternyata ada pada satu amalan yang sama, puasa. Ini bukan sekedar menahan lapar dan haus loh, ini adalah sebuah kunci universal untuk membuka kekuatan terdalam diri kita. Oke, untuk memahami kekuatannya, kita perlu lihat dulu akarnya. Mari kita mundur sejenak, menelusuri jejak puasa dalam sejarah. Karena ini sama sekali bukan tren baru, melainkan sebuah ritual yang menghunjam jauh ke dalam peradaban manusia. Coba kita lihat lini masa ini. Dari manusia pertama, Nabi Adam, yang berpuasa untuk mengikat janji dengan Sang Pencipta. Lalu Nabi Nuh di atas bahtaranya, memohon keselamatan. Nabi Musa, yang mempersiapkan diri selama 40 hari penuh sebelum menerima wahyu. Bahkan di zaman modern, Mahatma Gandhi menggunakan kekuatan sunyi dari puasa sebagai senjata damai yang menggetarkan sebuah imperium. Ini bukti, puasa adalah bahasa universal untuk disiplin, penyucian, dan perjuangan. Sekarang, mari kita tarik kebijaksanaan kuno ini ke kehidupan kita hari ini. Apa kata sains dan psikologi modern tentang puasa? Ternyata, puasa itu ibarat tombol reset paling efektif untuk sistem internal kita, baik tubuh maupun pikiran. Secara fisik, tubuh kita ini seolah menjadi laboratorium penyembuhan diri. Banyak sekali penelitian yang menunjukkan kalau puasa bisa menurunkan tekanan darah dan kolesterol, mengurangi peradangan kronis di tubuh, bahkan melindungi kesehatan otak kita dengan memicu lahirnya sel-sel saraf baru. Luar biasa ya, sebuah perintah spiritual yang ternyata manfaatnya kembali langsung untuk kesehatan kita sendiri. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, manfaat untuk mental kita. Di dunia yang serba cepat, yang rasanya tidak pernah berhenti berlari ini, puasa itu berfungsi seperti rem darurat. Akar kata puasa itu kan al-imsak, yang artinya menahan diri. Jadi, kita berlatih untuk mengendalikan ambisi yang kadang meluap-luap, menenangkan kecemasan, dan menstabilkan mental. Ini adalah latihan penting untuk menemukan jati diri kita yang sejati, yang tenang di tengah badai kehidupan. Setelah tubuh dan pikiran kita diriset, setelah landasannya bersih dan kokoh, barulah kita benar-benar siap untuk pendakian yang sesungguhnya. Pendakian spiritual. Disinilah letak inti dan rahasia terdalam dari amalan puasa. Coba kita renungkan kutipan yang sangat kuat ini. Di antara semua ibadah, puasa adalah satu-satunya yang diklaim secara langsung oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa puasa bukan lagi soal ritual yang bisa dilihat orang lain, tapi ini adalah sebuah hubungan yang sangat personal, sangat intim. Sebuah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi, saat kita berpuasa, sebenarnya kita sedang sengaja menciptakan sebuah ruang hening di dalam diri. Kita menarik diri sejenak dari kebisingan dunia, bukan cuma dari makanan, tapi dari segala distraksi yang membuat kita tuli. Tujuannya, agar kita bisa lebih peka, lebih bisa mendengar suara hati dan panggilan ilahi yang sering kali tenggelam. Tapi, perjalanan ini tidak berhenti di dalam diri kita saja. Justru sebaliknya, ketika jiwa kita menjadi lebih jernih, secara alami ia akan meluap keluar, menciptakan sebuah efek domino kebaikan yang menyentuh kesadaran sosial kita. Logikanya sebenarnya sangat sederhana dan indah. Saat kita merasakan lapar, kita jadi sadar betul betapa lemahnya kita. Dari kesadaran akan kelemahan diri ini, kita jadi bisa melihat orang lain, terutama yang kekurangan, sebagai sesama yang setara. Dari situ, timbul pemahaman bahwa kita ini saling membutuhkan. Dan puncaknya adalah tumbuhnya rasa kasih sayang dan welas asih yang tulus, bukan sekedar teori. Perbedaannya sangat jelas kan? Tanpa puasa, ego kita mudah sekali merasa lebih tinggi dan fokus pada diri sendiri. Tapi dengan puasa, kita dipaksa untuk membumi, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ingat kisah Nabi Yusuf, meski sudah jadi pembesar, beliau tetap berpuasa. Kenapa? Agar katanya, aku tidak lupa bagaimana rasanya perut orang miskin. Itulah pergeseran dahsyat dari fokus aku menjadi kita. Jadi bisa kita simpulkannya, puasa itu menegakkan 4 nilai inti dalam diri kita. Pertama, normatif, sebagai bukti ketaatan kita. Kedua, purifikatif, yaitu proses bersih-bersih jiwa dari ego dan nafsu. Ketiga, preventif, sebagai benteng atau perisai dari perbuatan buruk. Dan keempat, preservatif, yaitu cara kita memelihara kesehatan total, jasmani dan rohani. Akhirnya, semua nilai dan hikmah tadi mengerucut pada 7 pelajaran fundamental. Anggap saja ini adalah fondasi praktis yang bisa kita gunakan untuk membangun jati diri yang lebih kokoh dan sejati. Mari kita lihat satu persatu. Puasa mengajari kita kepatuhan mutlak. Ia menjadi riyadhah atau gym spiritual untuk 11 bulan ke depan. Ia mengajarkan pengorbanan, yaitu melepas sesuatu yang kita suka demi tujuan yang lebih tinggi. Ia adalah proses penyucian dari sampah-sampah batin. Ia adalah arena perjuangan melawan musuh terbesar kita, diri sendiri. Ia sekolah keikhlasan karena hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan terakhir, ia adalah momen untuk mengambil iktibar, yaitu menyadari betapa lemah dan terbatasnya kita sebagai manusia. Nah, dari ketujuh pelajaran berharga ini, coba Anda renungkan sejenak. Pelajaran mana yang paling terasa mengena untuk Anda saat ini? Pelajaran mana yang akan Anda pilih untuk menjadi pilar utama dalam membangun jati diri Anda 1 tahun ke depan? Terima kasih telah menonton. Berikutnya, kami akan upload video-video bermanfaat lainnya. Biar jadi amal jariahmu, bagikan pembahasan ini pada sahabatmu. Agar tidak ketinggalan, Anda bisa bunyikan lonceng pemberitahuan. Sampai jumpa di lain waktu.